Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan mata pelajaran tematik dengan saya Pak Taufik. Mari kita mulai materi yang pertama. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh dan penemuan pada tema 3 subtema 2 PB 4. Ya, ini yang kita akan pelajari hari ini tentang tokoh dan penemuan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang selanjutnya, melaksanakan kewajiban menegakkan aturan dan menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Oke, itu untuk kompetensi dasar PPKN. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa kita baca bersama-sama. Nah, ini jadi setelah kita mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita akan mengetahui bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat. Nah, nanti bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan masyarakat masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk materi. Anak-anakku sekalian, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya apa? Yaitu yang pertama hak mendapatkan pengajaran, yang kedua hak mengeluarkan pendapat, yang ketiga hak mendapatkan kasih sayang, dan selanjutnya hak mendapatkan perlindungan. Nah, ada lagi hak untuk dihargai dan juga hak untuk mengikuti pemilu. Untuk selanjutnya, kewajiban. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, yang pertama, taat kepada guru, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, kemudian mengikuti kerja bakti di kampung, kemudian taat kepada kedua orang tua, dan selanjutnya membantu membersihkan rumah. Nah, yang terakhir apa? Yaitu ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Itulah kewajiban kita. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Apa yang dinamakan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Nah, macam-macamnya ada berapa? Yang pertama, menjaga kebersihan diri sendiri. Yang kedua, mengerjakan tugas tanpa diminta. Yang ketiga, tidak boleh berbohong. Yang selanjutnya, melaksanakan piket di kelas. Nah, terus kemudian melaksanakan perintah orang tua dan guru. Itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai siswa. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menghargai kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu apa? Rambu-rambu lalu lintas harus diapakan? Harus ditaati agar kita selamat semua. Kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya yang tadi. Jadi kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari dalam bahasa Indonesia? Yang pertama adalah menguraikan isi teks penjelasan atau teks eksplanasi. Yang kedua, menyajikan teks penjelasan atau teks eksplanasi. Jadi setelah kita menjelaskan apa itu eksplanasi, baru kita praktekkan bagaimana tentang teks eksplanasi.
Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalimatnya harus sesuai dan harus benar, tidak boleh sembarangan. Kita lanjutkan. Nah, terus bagaimana? Apa saja ciri-ciri dari kalimat efektif? Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memakai pemilihan kata yang tepat. Nah, katanya harus sesuai. Yang kedua, memiliki unsur pokok kalimat, yaitu subjek dan predikat. Harus ada itu. Yang ketiga adalah pemilihan kata sesuai dengan EYD, yang barusan kita sudah bahas, ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya adalah tidak terdapat pemborosan kata. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Selanjutnya, syarat-syarat dari kalimat efektif. Apa saja syarat-syarat dari kalimat efektif? Yang pertama, kalimat efektif harus kesatuan. Maksudnya adalah seimbang antara gagasan, isi, dan struktur bahasa yang digunakan. Yang kedua, kehematan. Tidak menggunakan kalimat yang tidak perlu. Jadi harus hemat kalimat. Yang ketiga, ketepatan atau kesesuaian dengan penggunaan kata. Sehingga menjadi kalimat yang bagus. Oke, selanjutnya adalah contoh dari kalimat efektif. Nah, ini anak-anak bisa kalian simak bagaimana contoh dari kalimat-kalimat efektif. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang apa saja yang dimaksud dengan kalimat-kalimat efektif serta contohnya bagaimana. Jadi nanti kalian akan bisa mempraktekkan bagaimana cara berbicara dengan baik dan benar menggunakan kalimat efektif. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan dari beberapa penjelasan mata pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Dapat kita simpulkan yang pertama, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku yang disengaja ataupun tidak. Yang keempat, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ya, setelah kita mempelajari apa-apa yang sudah ada di dalam tema ini, marilah bersama-sama kita belajar mengerjakan soal-soal materi pelajaran dengan cara kalian klik bagian di bawah ini. Nanti kalian akan menemukan soal yang akan kalian kerjakan. Oke, anak-anak? Nah, sekarang adalah pesan moral. Dari apa yang sudah kita pelajari pada materi ini, kita dapat simpulkan bahwa pesan moral. Pesan moralnya apa? Kunci sukses adalah disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kalau kalian sudah memiliki dua kunci ini, maka kalian akan dipastikan dapat menjadi anak yang sukses dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat belajar dan semangat 45. Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.